Ya, halo teman-teman. Dalam video ini kita akan coba membahas dua contoh soal aplikasi barisan dan deret aritmetika gitu ya. Oke, langsung saja. Di sini kita mempunyai soal yang pertama, yaitu diketahui sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku itu mengikuti barisan aritmetika. Kemudian jika sisi terpendeknya adalah 6 cm, maka kita akan menentukan sisi terpanjangnya berapa. Oke, kita akan selesaikan. Yang pertama, saya akan coba sketsa segitiga yang dimaksud gitu ya. Kemudian sisi terpanjangnya misalnya saya berikan nama U3, tegaknya adalah U2, dan terpendeknya adalah U1. Oke, ini akan sama dengan 6. Kemudian dengan definisi dari setiap suku di barisan aritmetika, kita memperoleh bahwa U3 itu gitu ya. Karena di aritmetika itu kalau kita mempunyai barisan U1, U2, U3, dan seterusnya, kemudian ini adalah aritmetika, maka kita bisa memperoleh U3 itu sama dengan A plus 2B akan sama dengan U1 plus 2B. Kemudian U2 itu sama dengan A plus B sama dengan U1 plus B. Kemudian U1 itu sama dengan A, dan di soal diketahui sama dengan 6. Gitu ya. Kemudian di segitiga siku-siku juga kita ketahui bahwa teorema Pitagoras itu akan sama dengan sisi terpanjang kuadrat sama dengan jumlah dari sisi datar kuadrat plus sisi tegak kuadrat. Oke, kalau di soal dan berdasarkan dengan pemisalan gitu ya, maka kita memperoleh U3 kuadrat itu sama dengan U1 kuadrat plus U2 kuadrat. Gitu ya. Kemudian dengan menggunakan persamaan ini dan dengan menggunakan informasi yang di sini, kita substitusikan. Maka diperoleh U3-nya berapa? A plus 2B kuadrat sama dengan U1-nya berapa? U1-nya adalah A gitu ya. Kuadrat ditambah dengan U2-nya berapa? U2-nya adalah A plus B kuadrat. Oke. Ini kalau dioperasikan atau dipecahkan, maka menjadi A kuadrat plus 4. Oke, ini 4AB gitu ya. Kemudian plus 4B kuadrat. Ini akan sama dengan A-nya berapa? Oke, coba kita langsung ganti A-nya ya. Karena U1 sama dengan 6, maka ini sama dengan 6 kuadrat sama dengan 36. Maka ini bisa saya langsung tulis menjadi 36 ditambah dengan ini kalau disabarkan menjadi A kuadrat plus 2AB gitu ya. Plus B kuadrat. Oke. Nah, kita coba operasikan setiap suku yang variabel dan pangkatnya sama gitu ya. Ini yang pertama. Ini berarti kalau ini dipindah ruas menjadi negatif gitu ya. Maka A kuadrat min A kuadrat. Kemudian ini plus 4AB gitu ya. Kemudian ini adalah 2AB. Negatif 2AB. Kemudian ini ada 4B kuadrat gitu ya. Ini adalah B kuadrat juga. Maka negatif B kuadrat sama dengan 36. Ini jadi 0. Kemudian ini jadi 4 dikurangi 2 itu 2AB. 4 dikurangi 1 sama dengan 3 gitu ya. 3B kuadrat sama dengan 36. Oke. Lanjut. Ini kedua ruas saya bagi dengan 3 tidak bisa ya. Oke. Berarti, nah, ini sini ada A lagi nih. Kita coba ganti A menjadi berapa? Di sini sudah diketahui A itu adalah 6. Maka 2 dikali dengan 6 dikali dengan B ditambah 3B kuadrat. Min 36. Saya pindah ruas gitu ya. Dengan 0. Oke. Sama dengan 12B tambah 3B kuadrat min 36 sama dengan 0. Ataupun 3B kuadrat plus 12B negatif 36 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kalau kedua ruas saya bagi menjadi 3, maka diperoleh B kuadrat tambah 4B min 12 gitu ya, sama dengan 0. Oke, kalau ini difaktorkan, diperoleh B plus
6 gitu ya, dikali dengan B minus 2 akan sama dengan 0. Oke. Kemudian diperoleh ada dua nilai B yang bisa memenuhi, teman-teman. Yang pertama adalah B sama dengan min 6, dan yang kedua adalah B sama dengan 2. Gitu ya. Nah, kita akan memilih B sama dengan 2. Kita akan memilih yang positif. Oke. Kenapa yang positif? Karena di sini kita berbicara panjang sisi. Oke. Maka kalau pertanyaannya tadi adalah sisi terpanjangnya, maka yang akan kita tentukan sebenarnya adalah ini, U3-nya gitu ya. Nah, kita bisa langsung mensubstitusikan di mana U3 itu oke, sama dengan ya A-nya berapa? 6 gitu ya. Kemudian B-nya berapa? 2 dikali dengan dipilih tadi apa? B-nya adalah positif 2. Maka ini akan sama dengan 6 ditambah 4 sama dengan 10. Oke. Nah, tadi kalau kita misalkan memilih ini, teman-teman, B sama dengan negatif 6, ya coba aja dimasukin ke U3 gitu ya. Kan diperoleh 6 ditambah dengan 2 dikali dengan negatif 6, betul ya? Ini akan sama dengan 6 min 12. Ini akan sama dengan min 6. Panjang sisi itu, teman-teman, tidak ada yang negatif. Betul? Maka yang sesuai adalah B sama dengan 2. Kemudian dimasukin ke, atau disubstitusikan ke persamaan U3 gitu ya. Maka diperoleh sisi terpanjangnya adalah 10. Gitu. Itu untuk soal nomor satu. Nah, sekarang coba kita akan melihat soal berikutnya, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita mempunyai soal ya, di mana ada sebuah permainan yang aturannya itu adalah seorang peserta akan mulai dari botol 10 ini, kemudian menuju ke kotak bendera ini dan mengambil 10 bendera yang di sini, tapi dengan cara satu persatu. Oke, satu persatu, tidak sekaligus. Maka kita akan menentukan jarak tempuh peserta tersebut. Oke, cara jarak aturan main ini adalah sebenarnya gini, teman-teman. Dari 10 ini langsung ke bendera ini, gitu ya. Maka total jaraknya berapa? Kalau dihitung manual ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dikali dengan 8 tambah 10. Gitu ya. Itu jarak pertama. Nah, kalau dia sudah sampai di sini, dia akan tentu mengambil bendera dong. Mengambil bendera satu, karena tidak boleh lebih dari satu. Gitu ya. Dia dari sini ke sini. Gitu. Setelah dia meletakkan bendera satu, maka dia kembali lagi ke kotak. Gitu ya. Kemudian dia mengambil lagi bendera kedua dan kembali lagi ke botol kedua. Dari sini dia kembali lagi ke kotak bendera, ambil lagi bendera yang ketiga dan letakkan lagi ke tempatnya. Cara permainannya seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba mendaftar beberapa barisan yang terbentuk dari permainan ini, teman-teman. Oke, ini ada berbagai cara untuk mengerjakannya. Oke, saya akan menggunakan cara yang pertama, gitu ya. Ini saya berikan cara pertama. Oke, kemudian saya akan mendaftar yang pertama adalah jarak yang pertama yang saya dapat itu apa sih? Dari dia bertolak sampai ke bendera dulu dong. Yaitu sama dengan 9 dikali dengan 8 plus 10 gitu ya. Ini akan sama dengan berapa, teman-teman? 9. Oke. Eh, mungkin saya akan langsung menghitung mulai dari dia bertolak dari sini sampai ke bendera dan mengambil bendera satu, kemudian meletakkannya di ini, botol yang pertama. Maka kalau saya anggap itu sebagai jarak pertama, maka 9 dikali 8 ditambah dengan 10. 10-nya itu ketika dia dari botol ke 10 sampai ke bendera, teman-teman. Kan dia melalui ini. Kemudian ditambah 10 lagi. Apa itu? Ketika dia balik meletakkan bendera pertama tadi. Gitu ya. Maka ini akan sama dengan 72 ditambah dengan 20 sama dengan 92. Oke. Kemudian jarak yang kedua itu tadi posisi terakhirnya di mana, teman-teman? Ya, kita akan coba lihat posisi terakhirnya itu berada di sini, di botol pertama, gitu ya.
Maka jika dia kembali ke kotak ini dan kemudian meletakkannya ke botol kedua, maka kita bisa menghitung jaraknya. Berapa? Dari sini ke sini, dari sini ke sini, itu 10. Kemudian dia balik lagi, itu 10 ditambah 8. Berarti sama dengan 20 ditambah dengan 8. Sama dengan berapa? 28. Lanjut. Jarak 3. Gitu ya. Jarak ketiga ini, posisi terakhirnya adalah B2 ini. Dia kembali lagi ke kotak. Jaraknya berapa? 8 tambah 10, betul ya? Kemudian dia mengambil bendera dan meletakkannya ke sini. Berapa, teman-teman? Dia melalui ini lagi, kan? Berarti jaraknya adalah 20 ditambah dengan 3 dikali 8. Sama dengan 44. Gitu. Dan kalau kita coba buat jarak yang ketiga lagi, gitu ya, teman-teman. Sorry, jarak keempat, maka ini akan sama dengan 20 ditambah dengan 5 dikali 8. Akan sama dengan 60. Dan sampai seterusnya, sampai dengan jarak yang ke-10. Jarak yang ke-10 itu yang mana? Jarak yang ke-10 itu adalah dia meletakkan bendera yang terakhir di botol yang ke-10. Gitu. Nah, kemudian dari beberapa barisan ini, dari beberapa unsur ini, saya bisa membentuk sebuah barisan. Barisan apa yang bisa terbentuk kira-kira teman-teman? Dari sini ya, saya buat ke sini gitu ya. Ya, barisan yang terbentuk kalau kita daftar yaitu 92, 28, 44, kemudian 60 dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau Anda memperhatikan antara oke ini kok tebal sekali gitu ya. Coba saya ganti dulu teman-teman. Saya ganti ke sini aja. Oke. Kita coba daftar 92, 28, kemudian 44, kemudian 60 dan seterusnya. Oke. Nah, kalau Anda memperhatikan ini mempunyai pola ya, tapi polanya itu dari sini, kemudian sini dan sini. Coba polanya apa sih? Nah, bedanya antara ini, suku yang ini dan ini itu akan sama dengan 16. Kemudian ini sama dengan 16 dan seterusnya. Hanya saja ini agak berbeda. Nah, maka oke, tidak masalah. Ini akan kita simpan gitu ya. Maka yang dihitung sebagai barisan aritmetika adalah mulai dari sini teman-teman, dari sini sampai seterusnya. Gitu ya. Maka kalau barisannya seperti itu, maka saya memperoleh A itu sama dengan 28 gitu ya. A sama dengan 28 dan B sama dengan 16. Maka kalau kita mau menghitung totalnya semua, maka yang kita gunakan adalah rumus SN. Di mana rumus SN aritmatika adalah N per 2, ya gitu ya. Kemudian dikali dengan 2A plus N min 1 dikali dengan B. Oke. Di sini, kalau kita tadi teruskan dan ini dan suku yang ini termasuk, sebenarnya sukunya ada 10. Tapi karena ini sudah dihilangkan atau disimpan, maka sukunya tinggal berapa? 9. Gitu ya. Maka N-nya di sini bukan lagi 10, tapi N-nya adalah 9. Sehingga kalau saya menggunakan SN, berarti yang dihitung adalah S9. Maka 9 per 2 dikali dengan A-nya berapa? A-nya adalah 28 ditambah dengan N-nya berapa? 9 dikali 1 ya 8. B-nya berapa? 16. Ya, ini akan sama dengan 9 per 2 dikali dengan 56 tambah dengan 128 gitu ya. Ini akan sama dengan 9 per 2, 184. Dikali 184 ini dibagi dengan 2 itu sama dengan 9 kali dengan 92. Ini akan sama dengan 9 kali 2 itu 18. 9 kali 9 itu 81 gitu ya. Tambah 1, 828. Ini adalah untuk S9, teman-teman. Nah, untuk total jarak yang ditempuh, jangan lupa kita tadi ada ini. Gitu ya. Maka jarak yang ditempuh ya, itu akan sama dengan S9 ditambah dengan 92. Itu akan sama dengan 828 gitu ya. 828 ditambah dengan 92
Ya, itu akan sama dengan berapa teman-teman? Itu akan sama dengan 920 meter. Maka jarak total yang ditempuh adalah 920. Gitu. Nah, itu cara yang pertama untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman. Gitu ya. Nah, coba akan saya kerjakan soal ini dengan metode lain gitu ya. Saya akan pindah soalnya dulu. Pindah ke sini. Oke. Kemudian saya bersihkan dulu ya, teman-teman. Oke. Masih dengan soal yang sama. Tapi kita akan coba mengerjakan soal ini dengan cara yang lain gitu ya. Cara yang lainnya adalah saya akan memandang soal ini dari satu sisi saja gitu ya. Di mana saya awalnya memang benar dia akan mulai dari botol 10 gini. Botol 10 kemudian ke tempat bendera gitu ya. Nah, tapi coba kita lihat polanya. Kalau dia berada di sini, berarti di kotak bendera gitu ya, maka kemudian dia akan mengambil bendera pertama dan meletakkannya di sini, gitu ya. Maka untuk mengambil bendera kedua pasti dia balik lagi gitu ya, gitu. Kemudian untuk meletakkan bendera kedua dia dari sini ke sini, gitu. Kemudian dia balik lagi seperti itu, betul ya. Kemudian kalau misalnya dari eh, dia posisi terakhir di B9 ini gitu ya, maka ketika dia balik kita sampai di sini gitu dan mengambil bendera 10 gitu ya, ke sini. Nah, pasti terakhirnya di sini dan dia tidak akan kembali lagi karena benderanya sudah habis gitu ya. Nah, tapi jarak dari sini balik ke bendera ini sebenarnya sudah termasuk di mana dia tadi mengawali pergerakannya dari mana? Dia mengawali kan dari butuh 10. Kan tadi ada di awal mengatakan bahwa startnya itu dari botol 10 ke sini. Gitu ya. Maka full. Tadi ketika kalau dia botol 9, dia posisi terakhir di botol 9, dia balik lagi untuk mengambil bendera 10, betul kan? Nah, tapi kalau dia di posisi botol 10, sebenarnya dia tidak kembali lagi untuk mengambil bendera, tapi dia tadi di awal, di mana di awal itu dia bergerak dari sini ke sini, gitu ya. Paham ya sampai di situ? Nah, maka ini bisa kita daftar sebagai jarak pertama itu sama dengan cara pertama apa dulu nih? Cara pertama saya hapus. Cara pertama itu saya akan hitung ketika dia dari sini saja ya. Untuk pulangnya nanti itu saya hitung terakhir. Gitu ya. Maka jarak pertama yang ditempuh 10. Ya, jarak kedua itu berarti sama dengan 10 ditambah 8 sama dengan 18. Jarak ketiga sama dengan 10 tambah 8 tambah 8. Berarti 16, 26 gitu ya. Kemudian sampai jarak ke 10. Gitu ya. Oke. Kemudian kalau kita perhatikan ya, barisan ini adalah merupakan barisan aritmetika dengan bedanya berapa? Bedanya adalah 8. Gitu? Oke. Maka ini saya bisa menghitung SN-nya sama dengan N per 2 plus 2A plus N1 dikali dengan B. Sama dengan, nah, N-nya berapa teman-teman? N-nya adalah 10 dong. Karena kan kita mempunyai botolnya 10. Gitu ya. Beda dengan yang sebelumnya tadi. Ya. Maka ini S10 sama dengan 10. 10 per 2. A-nya berapa? A-nya adalah 10. Gitu ya. 2 dikali 10 tambah N-nya berapa? 10 min 1 itu 9. Gitu ya. B-nya berapa? 8. A ini sama dengan 5. 27. Sama dengan 5 dikali 92. Sama dengan 460. 9 kali 2, 5 kali 2, 10. 5 kali 9, 45. Tambah 1, 460. Gitu ya. Nah, ingat, yang sudah kita hitung sejauh ini adalah proses dia meletakkan bendera sebenarnya. Gitu ya. Nah, bagaimana untuk dia, misalnya dia di sini balik ke sini, kemudian di sini balik ke sini,
kemudian balik, dan seterusnya. Dan tadi, yaitu jarak di mana dia mengawalinya, yaitu mulai dari 10 ke bendera. Bagaimana itu? Nah, yang ini tinggal dikali dengan 2, teman-teman. Sehingga jarak yang ditempuhnya itu, ya, yang ditempuh akan sama dengan 2 dikali S10, yaitu 2 dikali dengan 460 akan sama dengan 2 kali 00, 2 kali 6, 12, gitu ya. 2 kali 8, 2 kali 4, 8, tambah 1, 9, berarti 920 meter. Sama dengan yang di atas tadi. Gitu. Itu adalah alternatif yang kedua. Nah, alternatif yang ketiga itu sebenarnya kalau kita perhatikan gambarnya lagi gitu ya, teman-teman. Saya akan tidak menggunakan dua kasus karena di cara yang kedua itu kan, kedua ini saya menggunakan dua kasus, yaitu ketika dia pulang dan ketika dia pergi, atau ketika dia meletakkan dan ketika dia mengambil lagi, itu udah kasus. Nah, bagaimana kalau tidak menggunakan dua kasus? Ya langsung saja, berarti dari sini gitu ya. Ya, oke. Kalau dia tidak menggunakan kasus, ya udah, berarti tadi dia ada di posisi bendera ini gitu ya, ada di posisi kotak bendera. Kemudian dia meletakkan bendera pertama dan kembali lagi mengambil bendera kedua, itu dihitung sebagai jarak pertama, teman-teman. Jarak pertama sama dengan 20. Jarak keduanya berapa? Ini jarak ketiga ya. Jarak ketiganya adalah dia tadi posisinya di B1 gitu ya. Kemudian kembali lagi mengambil bendera kedua, kedua dan meletakkannya ke ketiga. Itu kalau dihitung jaraknya adalah 36. Kenapa? 2 dikali 10 gitu ya. 2 dikali 10, 20 tambah 8. Oke, saya ulang ya. Kalau cara yang ketiga ini dia tidak membagi menjadi kasus. Tetapi dia akan langsung memandang. Misalnya dia posisi terakhir di bendera ini. Kemudian dia mengambil bendera pertama dan meletakkannya ke sini. Dan kemudian balik. Itu dihitung sebagai jarak pertama sama dengan 20. Oke. Kemudian dia sudah memegang bendera kedua dan meletakkannya di B2 dan kembali lagi mengambil bendera ketiga, maka itu berapa? 2 dikali 10 ditambah dengan 2 kali 8. Gitu ya. 16 ditambah dengan 20, maka sama dengan 36. Jarak ketika ya sama. Ketika dia sudah berada di B2, di bendera ini, dia meletakkan bendera ketiga dan mengambil bendera keempat. Betul ya? Nah, jaraknya berapa? Adalah 52. Ini dihitung sampai jarak ke 10, yaitu terakhir dia berada di sini. Gitu ya. Nah, kalau ini, ya kita tinggal memasukkannya ke rumus SN. SN yang kita hitung, 10 dong. Gitu ya. Maka ini yang sama dengan 10 per 2. 2 dikali A-nya berapa? 20 gitu ya. Kemudian B-nya, N-nya berapa? 10 dikurang 1, 9 dikali B. B-nya berapa? Jarak antara ini, bedanya ada berapa? 16. Ya, maka ini akan sama dengan 16 B-nya. Maka ini akan sama dengan 5, 40 tambah 140 gitu ya. Sama dengan 5, 184 gitu ya. Sama dengan 920 meter juga. Sama. Oke? Jadi nomor 3 ini ada 3 cara. Silahkan dipilih mana yang menurut Anda lebih gampang. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.